Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasfil Aziz, mahasiswa Fakultas Syariah Hukum Pidana Islam DAIN Langsa. Pada kali ini saya akan melaksanakan KPMDR Medsos di Desa Cintaraja, dan saya akan mewawancarai salah satu pemuda penggiat lingkungan yang dalam melestarikan satwa langka di Desa Cintaraja. Satwa langka apakah yang dilestarikan dan bagaimana sejarah satwa tersebut bisa sampai di desa ini? Oke, baik. Berbicara tentang satwa mungkin ya. Satwa langka benar tadi Bang? Ya, benar ya. Kalau untuk satwa langka yang ada di Desa Cintaraja itu burung migran ataupun burung yang berpindah tempat yang memang asalnya bukan dari Indonesia gitu, dari luar Indonesia. Jadi burungnya itu ada burung migran. Nah, untuk burung migran ini ada beberapa jenis lagi, yaitu ada burung yang memang burung air dan ada burung darat. Nah, kalau abang tanya tentang sejarah dia bagaimana sampai kemari, nah untuk sejarah kurang lebih seperti ini Bang. Jadi setahun yang lalu itu kita ada kedatangan LSM yang memang mereka fokusnya di bidang lingkungan hidup. Nama LSM-nya itu KSLH, Kelompok Studi Lingkungan Hidup. Jadi berawal dengan datangnya mereka memberikan pemahaman kepada kami. Mereka menunjukkan bahwasanya burung-burung yang ada di sini setelah mereka teliti bahwasanya itu burung migran, bukan burung langka. Nah, berawal dari situlah pola pikir kami langsung berubah dengan adanya mindset baru yang diberikan oleh KSLH tadi, karena juga ada dikasih pelatihan tentang burung migran ini sekaligus konsep ekowisata untuk burung migran. Jadi kalau abang tanya tentang sejarah burung migran yang ada di sini itu kapan adanya, jadi kurang lebih setahun yang lalu itu baru kami ketahui dengan adanya pemahaman. Mungkin kalau untuk burung ini sudah ada beberapa tahun yang lalu, akan tetapi kita dari pihak masyarakat belum mengetahui hal tersebut bahwasanya burung ini burung migran. Di sini jenis satwa apa sajakah yang bisa kita lihat di Desa Cintaraja? Nah, kalau untuk jenis burung migran ini yang terdata selama setahun kita teliti bersama KSLH itu kurang lebih 32 jenis. Ada 20 jenis burung migran dan ada 12 jenis yang memang burung lokal. Kalau untuk nama-namanya kurang lebih ada yang jenis burung migran itu ada ganggang bayam timur, ada trinil kaki merah, ada bangong kuntung, ada bangong luo, dan ada beberapa jenis burung lainnya lagi. Dan kapan waktu yang tepat untuk melihat satwa tersebut? Kalau untuk waktu yang tepat untuk bulan, mungkin jadwal migrasi burung migran ini itu ada di bulan Oktober hingga Maret. Kalau untuk bulan itu memang masa-masa di mana pada konsepnya burung migran ini mereka lebih banyak berasal dari belahan bumi utara. Karena di bulan 10 dengan bulan 3 itu mereka di sana mengalami suhu dengan tingkat yang paling rendah ataupun suhu di mana tempat itu mengalami salju, sehingga pakan-pakan burung ini mengalami kekurangan. Karena itulah mereka burung-burung ini melakukan proses perpindahan tempat di mana untuk bertahan hidup. Salah satunya mereka terbang dari belahan bumi utara sampai dengan Indonesia, khususnya di Cintaraja. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi konsepnya mereka berpindah tempat hidup untuk mencari pakan, karena ketersediaan pakan di daerah tambak-tambak Cintaraja ini memadai gitu, makanya mereka merasa nyaman di sini, Pak. Hal unik apa yang ada di Desa Cintaraja sehingga adanya burung migran tersebut? Kalau untuk hal unik apa saja yang ada di Desa Cintaraja sehingga adanya burung migran di sini itu mungkin abang bisa lihat sendiri dengan adanya hal unik inilah yang kita lihat sekarang ini Bang, dengan tambak yang sangat luas
Jadi konsep pertama dengan adanya tambak yang luas, tambak ini bang, ini di belakang abang bisa abang lihat, tambak yang agak berlumpur ini itu mengalami ataupun ada di dalamnya itu jenis Bronsasea ataupun udang-udang kecil ataupun cacing-cacing kecil yang bisa dijadikan untuk makanan burung tadi bang. Jadi hal unik inilah yang memang membuat burung ini merasa nyaman di sini. Mereka ingin menetap di sini. Tidak menetap, mereka hanya menetap itu hanya beberapa bulan saja. Selesai daripada itu, ketika musim di sana udah berubah, mereka balik ke tempat lagi. Itu dari segi untuk tempat. Nah, kalau dari segi masyarakat, mungkin ada burung di sini, tapi masyarakat enggak memburu burung tersebut. Mungkin dari hal itulah yang memang membuat burung itu merasa nyaman ada di Cintaraja gitu bang. Dan di sini bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melestarikan satwa tersebut? Kalau dari pemerintah desa sangat mendukung dengan adanya atau kedatangan burung migran ini. Pemerintah desa sangat mendukung. Kalau hal yang udah dilakukan oleh pemerintah desa yaitu sudah memfasilitasi kami pemuda setempat untuk mengembangkan fenomena ini fenomena yang memang nggak bisa terjadi di tempat lain. Jadi fenomena ini kami jadikan sebuah konsep ekowisata berbasis burung migran. Hal itulah yang diberikan oleh pemerintah desa kepada kami pemuda setempat untuk mengelola fenomena tersebut. Selain pemerintah kampung, apakah ada komunitas-komunitas baik di luar maupun di dalam daerah yang ikut berpartisipasi dalam hal ini? Ada salah satunya KSLH yang sudah saya sebutkan tadi, kelompok studi lingkungan hidup. Kalau KSLH ini mereka fokusnya memang studi tentang lingkungan hidup. Mereka sekretariatnya itu ada di Banda Aceh dan mereka terjun ke Cintaraja. Dan dengan adanya mereka lah kami sejauh ini sudah memahami bahwasanya ini burung migran, manfaatnya apa gitu dan dampaknya terhadap desa apa saja. Dan untuk kontribusi komunitas KSLH tadi itu lebih mereka sudah membuat pelatihan kepada kami pemuda setempat sekaligus sudah membentuk kanun perlindungan tentang burung migran ini. Tapi tidak terlepas dengan adanya dukungan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten kota gitu.